Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Enver. Nah, hari ini di konten aku bakalan ngobrol sama temen guru aku. Masih di konten ngobrol bareng temen guru. Dan kali ini aku bersama dengan Bu Tia. Hai, Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam. Pokoknya tenang Bu Tia, kita ngobrol-ngobrol biasa aja pokoknya hari ini. Jadi grogi nih Mbak nih. Gak usah grogi, tenang ya. Nah, ini adalah episode pertama nih Bu Tia. Jadi tuh bener-bener apa ya, di sini aku bener-bener pengen ngobrol tentang Bu Tia, karena Bu Tia ini juga temen dari apa ya Bu ya, dari 2016 ya. Kita 2016. masuk sama-sama. Betul banget di MTS Miftahuddin. Di hari yang sama. Betul banget. Waktu itu pas kapan ya Bu ya? Pas mau Juli, mau tahun ajaran baru 2016 2017 kayaknya ya Mbak ya. Itu lagi apa ya, proses seleksi ya kalau nggak salah dulu kayaknya ya. Bener banget. Dan itu pertama kalinya aku ngajar di madrasah, karena aku sebelumnya kan ngajar di Aceh kayak gitu. Dah orang yang bareng-bareng untuk masuk itu adalah Bu Tia, ya kan Bu Tia. Nah, bedanya kalau Bu Tia ini fresh graduate ya kan. Kalau aku tuh udah angkatan tua Bu Tia. Iya kan. Malah tambah pengalaman Mbak Novi. Iya, nah dari situ tuh kita kerja bareng. Tapi sebelum itu perkenalan dulu, nama lengkapnya Bu Tia siapa? Ya, perkenalkan, nama saya lengkapnya Nilta Fitria Insia, tapi biasanya teman-teman sama anak-anak itu manggilnya Bu Tia. Bu Tia. Terus Bu Tia dulu tuh kuliah di Saya kuliahnya di STAIN Kudus, Pendidikan Agama Islam. di pendidikan agama Iya. Islam. Dan ketika ngajar, sekarang Bu Tia ngajar apa aja Bu Tia? Bu Tia tuh ngajarnya banyak loh guys. Kayak kita kan dulu berapa ya Bu ya? Iya, betul. Banyak. Sekarang Bu Tia ngajar apa aja kalau di MTS? Untuk tahun ajaran ini ya Mbak ya. Tahun ajaran ini saya megang itu bahasa Arab, Aswaja. Ini yang ini masih ya masuklah dalam itu ya. Betul. Terus ada tambahannya ya. Iya. Jadi Tambahannya mana apa Bu? IPS sama prakarya. Bayangkan guys, seorang lulusan dari pendidikan agama Islam ngajar IPS sama ngajar prakarya. Betul. Gimana? Guru madrasah hebat kan? Terus Bu Tia, aku tuh sebenarnya pengen tahu gitu, kenapa sih Bu Tia tuh milih jurusan pendidikan? Kan biasanya kan pasti tuh akan ada alasannya tuh, ya kan? Kalau aku ya udah tau lah, karena memang orang tua, ngelihat orang tua itu kan mereka ya seorang guru kayak gitu. Kalau Bu Tia sendiri dari pengennya jadi guru IPA jadi guru, seorang guru itu gimana? Wah, kalau diceritain panjang kali ya Bang. Nggak apa-apa. Ya saya juga nggak menyangka jalan hidup ini saya bisa dibilang itu jalan hidup ya kali ya. Pertama saya lulus dari SMA itu saya bener-bener nggak ada pikiran ambil jurusan guru, cuman maulah ya intinya mau kuliah lah, cuman nggak, kalau dia jadi guru saya lihat dari saya kan tergolong termasuk orang yang tomboy gitu kan Mbak. Kalau guru kan cenderung santun, kalem, saya betul. bisa kan gitu sih Mbak. Betul banget. Maaf ya pakai bahasanya gado-gado ya Mbak. Enggak apa-apa, tenang. Saya bisa, saya mampu, saya kan nggak terlalu pede. Cuman jujur kalau di jurusan pendidikan itu emang yang pertama yang mempunyai niatan emang itu orang tua. Terutama wabil khusus itu bapak saya, yang memang menginginkan atau mengharapkan anaknya itu menjadi seorang guru seperti ya itu. adalah pokoknya yang jadi seorang guru. Karena adiknya Bu Tia jurusan guru nggak? Nggak, adik sekarang jurusan agrobisnis pertanian, yang satu masih di MTS.
Seperti itu. Sebenarnya maksudnya bukan jalan hidup ya, tapi kebanyakan tuh kita Iya. punya kesamaan Bu Tia. Dan juga gini, Mbak Novi, saya pikir kalau orang tua saya, khususnya bapak saya itu kan berpingin. Dan dulu saya berpikiran juga enggak pikiran panjang. Apa yang orang tua inginkan ketika saya menjalani seperti yang orang tua inginkan, saya jalani dengan ikhlas, insya Allah nanti ada jalannya. Betul sekali. Yang penting orang tua kita senangkan, orang tua kita turuti kemauannya, insya Allah ada jalan. Saya pikiran positif thinkingnya saya seperti itu dulunya. Kenapa kok saya mau masuk di jurusan guru seperti itu, Mbak Novi? Jujur ini sebenarnya. Iya betul banget. Soalnya gini, kalau orang tua udah ngerido itu Iya, pasti tuh iya. dari doanya tuh udah pasti udah ada aja jalannya ya nggak sih Bu? Insya Allah. Betul banget. Nah itu tadi tuh apa ya, dari omongannya Bu Tia sebenarnya tuh banyak banget kesamaan aku sama Bu Tia. Mungkin kenapa kok kita bener-bener bisa deket ya Bu ya. Iya. Selain masuknya tuh barengan di MTS itu, kita sama-sama tomboy nih ya kan. Sama-sama tomboy ya kan. Terus yang kedua tuh memang apa ya, dari orang tua juga sebenarnya sih. Kalau aku dari keinginan diri sendiri ada gitu, cuman ketika orang tua itu ngasih dorongan yang lebih, ayo kamu bisa gitu, terus akhirnya ya udah Bismillah aja, ternyata bisa gitu. Tuh dia, jadi balik lagi ke doa orang tua. Iya. Dan itu ya Bu ya, tuh Doa orang tua, ridho orang tua kan ridhonya Gusti Allah gitu ya, Mbak ya. betul sekali. Nah itu terus Bu Tia, Iya. dari selama ngajar nih, dari selama ngajar pernah nggak sih kira-kira ada yang dikeluhkan nggak sih, entah itu apapun lah, mungkin dari muridnya atau apanya gitu, pernah nggak sih kayak sampai ada yang parah banget gitu? Wah, kalau dibilang nggak ada ya nggak mungkin lah, Mbak. Toh sekali apalagi anak sekarang. Nah, saya kira entah itu di sini entah dimanapun, keluh kesah itu tetap ada, Mbak. Ya tapi ya kita nikmati aja. Betul. Dengan rasa syukur. Ya namanya profesi kita kan sama anak-anak. Tuh. Kita sosialisasi dengan teman-teman sama anak-anak harus ekstra sabar, apalagi ya seperti yang Mbak Novi bilang tadi, anak-anak sekarang kan luar biasa ya. Amazing banget. sekali. Bener banget. Dan kita tuh kayak apa ya Bu ya, pas awal-awal dulu tuh istilahnya karena memang masuk bareng, pas dulu masuk itu juga pas akreditasi ya Bu. Iya, mau Itu bilang bener-bener langsung dari masuk langsung kita persiapan akreditasi. Betul, dari sekolahan tuh terus apa ya, berjalannya waktu juga istilahnya karena menurut aku sih ya, kenapa aku bisa dekat sama Bu Tia tuh karena bener-bener kita ada satu kesamaan selain itu tadi gitu. Dan Bu Tia juga pernah aku ajak karate. Iya, pengalaman yang sangat terima kasih sekali sama Sinpe Novi membuat memberikan Bu Tia ini pengalaman yang tidak mungkin Bu Tia lupakan seumur hidup, yaitu sebenarnya jujur ya, aku tuh sebenarnya mau ngasih tahu Bu Tia, dia agak bingung, canggung ya, gimana nih Bu Tia mau nggak gitu. Dan akhirnya Bu Tia dia juga jadi pengurus karena aku dikasih mandat gitu kan untuk jadi ketua salah satu perguruan karate. Nah aku bingung nih, nggak ada staffnya nih, satu-satunya nih temen aku karate juga, satu-satunya, bayangin coba. Aduh jadi apa Bu, bendahara ya dulu ya, apa sih sekretaris apa wakil ya, bendahara tuh bayangin coba guys. Di dojonya namanya dojo di Bisamon. Ya betul. Bisamon ya Allah, Amuran Demak ini Mbak Bu Sinpe Novi. aduh, itu kalau nggak buat ini ya, pokoknya besok gue buat konten ya tentang karateka. Nanti Sinpe yang pernah ngajarin aku, pokoknya nanti ada juga lah obrolannya. Tunggu aja, yang penting pengalaman karate menurut saya tuh yang nggak bisa saya lupakan, Mbak. Emang baru itu kenal karate ya dari Sinpe Novi ini. aku kayak merasa gimana gitu ya. Iya, pertama pakai latihan yang namanya jurus Hian Sodan apa? Hian Sodan
kata satu, kata Iya. dua ngafalin mau itu. Mau ujian. Ya kan karena sudah tua ya ngapalinnya. Enggak, sebenarnya enggak tua, lebih tua saya sebenarnya itu ya. Tapi itu pengalaman yang benar-benar luar biasa sih Mbak bagi saya. Mengenai jurus jodan atau apalah itu ya. Betul. Namanya pertama kali pakai dogi. Saya ikut apa namanya? Apa Mbak yang ujian. Ujian betul. Ujian sama dan saya tuh kayaknya Gasuku juga dirah tahu dulu. Betul. Ujian itu pengalaman kan lihatnya emang kayaknya itu saya adalah orang yang paling tua ya dibanding yang pakai sabuk putih, tapi nggak apa-apa, ini maksudnya nggak apa-apa. Itu mengartikan apa bahwa belajar itu tidak mengenal usia gitu kan Mbak. Betul sekali, betul. Dan aku jujur ya salut banget sama semangatnya Bu Tia. Nggak tahu kenapa tapi itu beliau, Bu, ayo Bu, sekalian ini apa namanya ngawasin anak-anak juga kan Bu, Iya. kita kan Bu. Terus mau belajar, mau ujian, terus waktu itu juga mau jadi apa namanya pas waktu aku jadi juri ya Bu ya, Bu Tia yang istilahnya, iya kan, pernah kan? Official yang Official yang di Amura Cup yang di UMK. ya, yang di UMK tuh beliau lo bayangin. Ya Allah. Officialan kali kalau saya bilang ya karena kan saya kan nggak mudeng sama sekali apapun itu, tapi ya terima kasih sekali lagi sama Sinpenovi yang bisa sudah memberikan Ya. pengalaman, memberikan kesempatan Sama-sama, saya untuk belajar yang Saya memang juga. nggak pernah terfikirkan di otak saya mau. Tapi kita sama-sama Seperti itu. belajar Bu Tia, maksudnya nggak gimana ya, karena jujur dengan adanya Bu Tia aja tuh aku ngerasa kayak bener-bener wah ini aku ada temen nih, jadi aku tuh kayak semakin semangat lagi gitu loh Bu Tia, bener-bener wah aku ada temen. Terus waktu itu aku jadi juri official dan alhamdulillahnya bawa 9 piala ya Bu ya. Iya, insya Allah. Tuh officialnya Bu Tia, keren kan. Bisa mengarahkan loh ya. Tapi maksudnya ya. mengarahkannya tuh ayo kamu cudan. Enggak. Kisame. Wah, Sebenarnya gitu berarti tuh keren Sinpe loh. itu yang luar biasa. Sekaligus juri sama kita sama-sama Bu. Kalau nggak ada Bu Tia juga aku nggak akan sesemangat itu sebenarnya gitu. Tuh Bu Tia juga jadi istilahnya teman aku di Karti juga. Pokoknya kita bareng-barengnya lumayan ya Bu ya. Sampai akhirnya aku pindah ke Jepara. Gitu. Udah beberapa tahun melewati bersama-sama lah. Susah senang bareng, ikut gasuku, dirah tahu, ujian di SMP mana Mbak? Kaliwungu. Ikut Amura Cup, nemenin anak-anak di UMK. Kemudian ada lagi yang nggak bisa dilupakan, salah satunya ya pengalaman kalau kita kemah. Betul. Ya Allah, itu kemah guys. Kemah kita di Guntur bener banget ya Allah. Kita berdua. Nginep 5 hari di sana. Betul banget. Itu benar pengalaman karena kita ngewakilin kecamatan ya Bu ya. Betul. Mewakilin kecamatan Karanganyar waktu Kecamatan nggak itu. ada yang mewakilin, hanya MTS kita sama mana? MTS Jatirejo kayaknya ya Pak. Kayaknya Jatirejo. Jatirejo mewakili kecamatan yang emang benar-benar itu luar biasa. Di sana kondisinya seperti apa kita. Waktu malam itu Bu Tia, turun iya. hujan itu Bu Iya. Tia, itu ya Allah, benar-benar kita harus jaga anak gitu kan di tenda. Dan pas waktu itu hujannya deras banget. Iya lumayan. Wah, sampai gimana ya? Pokoknya tuh harus survive banget, masih masakin anak-anak. Ke pasar pakai sepeda. Pakai sepeda kalau pagi itu, kalau anak-anak ada kegiatan ya Mbak ya. Betul banget. Kita goes ke pasar, Betul banget. belanja, setelah belanja kita masak. Aduh, pokoknya pengalaman yang luar biasa. Pokoknya job disknya emak-emak lah kita itu ya kan Bu. Aduh, pokoknya Iya. itu seru banget. Itu kemah dan kebetulan dapat berapa ya? 2 piala ya. Iya. 2 piala, tapi memang sama MTS Jatirejo juga waktu kan itu. perwakilan
kecamatan kan ada dua sekolahan itu. Betul. Dan itu pun juga kayak selain kegiatan itu juga drum band kita kayaknya sering banget Iya, ya Bu. sering banget kalau di undangan-undangan itu kita Iya. Kalau kita bilangnya ngamen. Iya kan? Iya. Ya kalau anak-anak MTS gitu ada orang kayak apa namanya punya hajat kayak gitu entah nikahan atau apapun biasanya tuh kayak ya udahlah kita nyewa drum band dari MTS gitu. Iya. Jadinya gurunya juga harus dampingin kan. Jadi seringnya juga kita berdua gitu. Iya. Mau udah nikah apa belum sebelum nikah ya Bu ya? Sebelum nikah, iya. Setelah nikah Lebih, juga setelah nikah juga Mbak, iya. Sering cuman kan? Sering, cuman vakumnya itu ketika saya ya emang sudah mulai hamil itu. hamil, punya anak kecil itu. Betul. Sering sekali kita lewatkan waktu-waktu kita berdua. Berdua guys gimana ya pokoknya tuh drum band bareng, kemah bareng, karate bareng, terus kayak karena dulu kita masuknya itu bener-bener sebelum nikah ya Bu. Iya. Jadi orang yang dianggap free gitu Iya, dan nikahnya juga hampir bareng kan Bu. Bareng beda beberapa bulan. Iya, Bu Tia Desember, aku April gitu. Jadi emang lumayan deket juga. Iya. Betul banget. Dan kalau di sekolahan jujur ya yang aku paling rindu ya di MTS karena sekarang kan aku udah di Jepara gitu ikut suami. Itu yang paling aku kangenin tuh kayak ya kegiatan-kegiatan kayak gitu bukan jujur di Jepara nggak ada gitu. Maksudnya kayak drum band tuh nggak ada. Terus kayak apa lagi ya? Pokoknya jarang lah. Dan yang lain juga adalah kita piknik. Itu tambah gimana ya Bu? Aduh, itu harus diceritain tuh Bu. Aduh. Kemarin Bu terakhir Bu. Iya. Gimana? Pas nggak ada jenengan Bu, aduh itu Bu, aku pusing Bu. Gila itu. Apalagi itu Jakarta Bandung kan, Iya. Bu. Maaf ya Mbak ya, kita nggak bisa. Iya Bu, dia nggak bisa. Ya Allah, itu benar-benar apa ya? Ya aku nggak mau bahas yang lain lah, aku Iya. bahas yang aku sendiri gitu. Itu kan perjalanan dari Jakarta tuh Bu Iya. ke Bandung. Itu gila tuh yang mabuk tuh. Aku kanan kiri dan memang kan dari Jakarta kan langsung ke Lembang kan. Iya. Ke Lembang kan jalannya tahu sendiri kan. Iya. Habis dari apa namanya tuh apa sih wahana apa sih kalau di Jakarta tuh namanya wahana yang habis naik wahana habis itu langsung ke Lembang udah jalannya jauh ke Lembangnya itu jalannya juga kayak gini. Dufan ya. Iya benar Dufan, aduh aku lupa. Itu ya Allah benar-benar. Tapi sebelum itu kalau dulu aku masih sama Butia gitu kan, kita tuh masih bisa bagi, maksudnya ada yang ngasihin pil, terus ada yang kalau ada yang muntah apa, aku tuh masih bisa istilahnya gimana ya? Mungkin karena banyak yang kita lalui sama-sama tuh jadinya pas ada Butia terus aku juga tuh udah kayak yang tahu oh dia yang ini Bu, dia yang jalan, aku yang bagian depan, oh Butia yang bagian ini, oh aku yang iniin kresek kayak gitu. Jadi tuh udah enak gitu kalau kerjanya sama Butia tuh udah pasti udah tahu gitu kita jalan Butia yang ke sana aku yang ke sini gitu. Makanya kemarin waktu aku sendirian nggak ada Butia tuh aduh udah kehilangan arah. Bingung Bu, beneran sumpah tuh wah kacau banget ya. Iya. Tapi Butia tuh kalau ke mana namanya waktu piknik itu sama aku berarti berapa kali ya? 2 kali ya? 3 kali ya? Kayaknya 2 apa 3 ya Mbak ya, ke yang pertama itu kan pertama kali kan ke Bandung. Ke Bandung, ke Bandung. Kemudian ke Jakarta. Kayaknya 2 ya. Ke Jakarta 2 kali. 2 kali Mbak. 2 kali padahal aku sudah 4 kali selalu ikut ya. Karena kan pas waktu yang ketiga itu Bu Tia hamil hamil. tua. Enggak. Yang ketiga itu saya baru habis lahiran. Oh, habis lahiran. Terus yang keempat jenengan yang terakhir itu anak saya masih kecil. Iya, betul. Masih kasihan juga sih Bu. Kasihan Sanum juga Iya. kalau perjalanannya itu wow ya kan. Ya gak tega juga Mbak ninggalinnya. Kalau diajak ya nggak mungkin juga lah. Itu Nggak bisa bayangin repotnya seperti apa. Bener. Lagian ya yang tua-tuanya tuh pada teler Bu. Apalagi Iya, masa? anak-anak iya beneran. Makanya tuh aduh. Tapi nggak apa-apa sih itu istilahnya pengalaman yang kita lewatin sama-sama lah kayak gitu. Terus juga banyak banget lah. Kalau zaman dulu tuh kita apa ya piket. Iya. Kalau zamannya pelajarannya itu adalah agama, serahkan pada Butia.
Tapi kalau pelajaran umum ya saya yang Novi. bekerja. Iya betul. Kita kan guru piket bareng ya Mbak ya, ketika piket ada bareng. guru-guru yang berhalangan hadir izin dan sebagainya. Ketika ada yang mata pelajarannya itu yang umum-umum, IPA, bahasa Inggris apalah, itu Mbak Novi ahlinya. Ya bukan ahlinya sih, tapi istilahnya yang ngisi, menghandle itu Mbak Novi. Karena kalau sama Butia tuh ya itu tadi udah tahu porsinya nih. Oh, Butia yang istilahnya kan agama gitu kan nggak mungkin aku juga gitu kan. Jadinya ya udah Butia, kalau yang umum aku gitu. Jadi kan emang udah job desk-nya sendiri udah paham lah ya kayak gitu. Tuh. Terus pernah gak sih Butia tuh ngerasa kayak apa ya? Bukan bosen sih. Nggak bisa ngajarnya tuh kayak gini terus gitu, pernah nggak sih? Maksudnya butuh inovasi apa gitu. Kalau di MTS itu ada nggak sih kayak ya istilahnya obrolan sama guru gitu, pakai media apa kayak dulu kita pernah deh kayak yang pakai apa namanya, kalau kita kan seringnya kan dulu kan pakai itu ya Bu, proyektor. Proyektor. Tapi enak kayak gitu Bu. Iya kali ya. Soalnya di tempatku tuh harus ada, maksudnya di Jepara tuh sekarang ada geledekannya itu loh, jadi harus Proyektor. bawa. Kalau di MTS kan langsung tuh, maksudnya langsung bawa. Gitu. Ya enakan ya emang pakai proyektor, jadi kan kita nggak usah istilahnya kalau ada proyektor itu kan meringankan dari kita bisa lihat di layar, di monitor seperti itu ya. Ya, kalau agama juga pasti apa ya Bu ya. Kalau aku dulu ngajar ya, aku tuh guru IPA tapi ngajar bahasa Indonesia gitu. Kalau film aku sampai itu loh Bu, muterin film, terus ininya aku tutup semua tuh pakai yang kain hijau itu. Ya sama Mbak, saya juga Iya kan? ada beberapa pelajaran ya pakai itu. Pernah di saya tuh pelajaran KNU-an kan. KNU-an itu kan ada berdirinya dan sebagainya. Saya puterin aja film Sang Kiai. Itu kan menceritakan tentang itu Mbah Hasyim Asy'ari. Iya, betul. Tak puterin, tak jadiin satu untuk untuk biar supaya waktunya lebih panjang. Film kan membutuhkan 2 jam sih Mbak. Sedangkan KNU-an Aswaja itu kan hanya porsinya itu 1 jam saja. 2 kelas tak gabung jadi 1, tak ajak main, tak ajak nonton film Sang Kiai itu yang menceritakan bagaimana dulu sejarahnya Mbah Hasyim. Dan itu Mbah Hasyim kan salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama seperti itu. Lagian kalau sekarang ya maksudnya gimana ya, kalau nggak pakai kayak gitu juga bingung juga ya, anak juga bosen ya Bu ya. Bosen banget, bener. Pokoknya ya media pembelajaran apalagi kalau sekarang tuh yang paling efektif kalau menurut aku sih kayak gitu juga sih Bu, video. Makanya aku juga bikin video apa segala macem. Makanya interaksi secara langsung kita kan juga nggak bisa kan, apalagi sekarang kan. Kayak susah gitu. Paling susah ngajar apa? Pernah ngajar apa yang paling susah? Sampai sekarang? Ya istilahnya tuh pelajarannya tuh harus belajar dulu. Ya jujur ya Mbak, sekarang yang saya alami paling susah itu ya prakarya. Ngajar prakarya. Soalnya pertama emang nggak di bidang saya kan kalau prakarya itu. Yang ya emang harus belajar, apalagi kita kan harus menguasai yang namanya prakarya kan keterampilan buat apa kan kita harus betul sekreatif mungkin buat kerajinan apa dan sebagainya. Ya sampai sekarang walaupun sudah berjalan, dulu tuh kalau prakarya kan jenengan ya. Betul. Sebelum jenengan pindah ke Jepara itu kan yang menghandle jenengan prakarya itu. Jadi kalau ketika jenengan itu sudah pindah ke Jepara, dilemain ke saya, waduh Mbak Novi, saya bilang gitu. Gimana ini? Tapi prakarya emang itu sih Bu, maksudnya kalau dari gurunya ya, gurunya tuh harus tahu tekniknya gitu. Iya. Karena juga susah, kita suruh buat apa kalau Bu contohin dulu, ya kita juga gimana ya? Iya kan susah. Kalau kita prakarya itu kalau kita terangin teori aja, gak ada praktek. Harusnya kan kalau prakarya itu kan praktek ya Mbak ya, yang paling menonjol kan kita kan kalau praktek ya
Masa kita ngajarin anak kita nggak tahu tekniknya, betul, kita nggak belum bisa cara-caranya, kan itu kan nonsen menurut saya. Betul. Seperti itu. Kalau prakarya kan sama IPA tuh gimana ya Bu, masih dekat lah istilahnya. Kalau tentang kayak sampah apa kayak gitu-gitu kayak masih lumayan dekat penyulingan lah. air dan sebagainya itu kan Itu masih yang dekat lah ya. Iya. Kalau aku yang paling susah ya sampai sekarang nih, aku mengajar adalah bahasa Jawa. Pernah tuh Bu setahun kan. Iya. Aku ya Allah itu sumpah itu jamnya itu kan cuma sejam. Iya. Habis istirahat kedua. Bayangkan setelah sholat Allahu Akbar langsung tet ya udah bye gitu. Karena emang jamnya tuh cuma sejam doang, karena sejamnya tuh BK kan. Iya. Nah itu aku jujur agak merasa bersalah juga sama anak-anak. Merasa bersalahnya bukan gimana-gimana ya, karena memang waktunya terlalu sempit dan aku pun juga kayak belajar tuh nggak bisa. Kalau IPA kan paling aku buka set oh ya tentang ini oke, jalan. Terus sekarang kan aku juga ngajar matematika sih Bu. Ngajar matematika ya oke lah, nanti intinya seperti ini oke. Lah kalau bahasa Jawa, padahal aku kan orang Jawa. Iya. Kebangetan sih sebenarnya, cuman banyak sekali yang kayak aku tuh harus belajar lebih lagi. Kalau tembang apa segala macam sih masih itu Bu. Kadang pengucapan artinya itu loh yang agak susah tuh aku. Bu kalau ini apa artinya? Waduh, apa ya? Bahasa Jawanya Iya, kan. betul. Ini banget kan. Aduh. Nah makanya saya sampai sekarang pernah juga Bu Kepala bilang bahasa Jawa Bu Tia, saya bilang Bu Mun tolong ya. ngapunten Bu Mun. Menggantikan Pak Hamim, tolong ya Bu Mun. Ngapunten Bu Mun. Selain itu ya Bu Mun, saya bilang gitu. Jadi aku waktu itu sebenarnya mau nolak Bu, karena banyak banget kan waktu pas terakhir ya, pokoknya pas akhir-akhir itu tuh ya bukan terakhir, pas terakhir aku di situ kan memang aku cuman IPA tok di kelas 9 kan. Sebelum itu tuh aku ngajar IPA, bahasa Indonesia, prakarya, TIK, bahasa Jawa, satu lagi apa ya? Mungkin itu, yang aku inget itu. Dan aku bilang cuman kayak gini, waduh Bu, sama Bu tuh Bu, janganlah Bu bahasa Jawa Bu, janganlah, aku bilang kayak gitu. Cuman Bu, enggak apa-apa Bu, soalnya yang kelas 7 enggak ada yang ngajar bahasa Jawa, enggak ada kayak gitu. Waduh, ya udahlah. Untungnya cuman sejam doang. Jenengan bahasa Jawa semua kelas 7 semua. Kelas 7 Kelas Bu. 7 yang kelas 8 sama 9 paham ya Masih paham ya, tapi Pak Hamim tuh keren loh. Ngajarnya tuh bahasa Jawa. Sama Bu Fikih ya. Apa sih? Pahamim iqlal, I'rob. Terus bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Dulu waktu pas masih bahasa Jawa itu pasti pegang bahasa Arab juga Pak Hamim. Bahasa Arab sekarang sama Bu Us ya. Bahasa Arab ya, Pak Hamim dulu bahasa Arab. Jadi yang kerennya guru madrasah itu benar-benar kita ngajar tuh harus siap gitu. Bahkan sebenarnya kalau dari pas waktu aku ke Aceh itu sebenarnya tuh kayak masih oh berarti ini yang diajarin ini gitu kan, udah jelas gitu. Tapi kalau di madrasah tuh bener-bener out of the box banget Bu. Aku ngajar bahasa Indonesia surprise loh ya. Surprise banget Bu, apalagi ini ya kan aku ngajar matematika, aduh paling pusing. Tapi kan positifnya kan kita belajar lagi, lebih mendalami lagi, kita tahu nggak bidang kita saja yang harus kita menambah ilmu kita. Betul, makanya gurunya aja tuh masih belajar ya. Jadi buat kalian ya jangan sampai nggak belajar tuh. Sebenarnya yang dikeluhkan apa Bu saat pandemi, ngajar saat pandemi yang dikeluhin apa sekarang? Pandemi nggak efektif Mbak, segitu susah aja kan? susah banget bener. Kalau di MTS tuh ininya gimana, maksudnya kayak pengajarannya gimana secara online-nya itu berarti lewat WA gitu? Iya lewat WA di grup. Ada juga sih yang beberapa guru itu buat kayak apa sih namanya Google Form dan sebagainya seperti itu, buat ulangan lah apalah gitu ya, buat ulangan. Terus kemudian ya kirim-kirim tugas, terus ada di YouTube. Ya bisa buka YouTube saya. Promosi guys. Kita lihat di memberikan pembelajaran via YouTube juga seperti itu. Apalagi ya Bu ya, kalau pas kita ngajar biasa aja tugas tuh kadang nggak dikerjain ya. Apalagi sekarang, bener nggak? Betul sekali.
kita tatap muka saja anak-anak itu susah. Apalagi kalau kayak gini kan. Apalagi ini nggak sama sekali nggak bisa tatap muka, nggak bisa kontrol. Tuh. Yes, seperti itulah Mbak. Tapi seberapa berarti sama sekali nggak efektif apa? Ya efektifnya tuh berapa persen gitu? Ya nggak ada 50%. Kalau menurut 50%. saya ya nggak ada 50%. Cuman Betul, orang-orang anak-anak yang ya anak-anaknya yang biasanya aktif itu saja, yang itu aja yang biasanya mengikuti seperti itu. Sebenarnya kita juga kangen sih sama anak-anak gitu kan. Kadang kan ada meeting juga walaupun nggak semua anak, tapi memang itu harus kayak ngambil tugas atau apa kayak gitu kan. Tetap kita juga jaga protokol kesehatan. Di sekolah juga ada kayak buat cuci tangan, betul kan Bu, kayak gitu, pakai masker itu ada. Tapi ya memang nggak lama, paling cuma sebentar ngambil tugas pulang kayak gitu kan. Bisa seperti dulu. Ya susah, emang susah beneran. Kayak sebenarnya kayak aku gitu kan, aku buat video di YouTube sebenarnya bukan pengen nyari views yang banyak, itu enggak, tapi kayak oh ini loh guruku yang ngajar aku, berarti aku yang ngasih tugas gitu, jadi dia juga lebih kenal oh ini matematika berarti guruku ini gitu. Kalau aku ngambil juga dari video yang lain tuh kayaknya hanya sekedar copy paste gitu. Tapi yang paling menyesalkan ya itu juga Bu, apa namanya, setelah aku lihat yang nonton juga cuman dikit doang gitu. Maksudnya berarti mereka itu tidak melihat bahan ajarnya. Itu sih yang aku sayangkan gitu. Sayang sekali padahal gurunya sudah sesemangat ini. Effort guys, effort loh membuat anak-anak. konten itu nggak mudah sama benar-benar nggak mudah, harus dimanfaatkan ya, harus dimanfaatkan benar-benar. Nggak semua guru seperti bisa buat seperti ini. Itu karena ya itu tadi jerih payahnya. Betul. Sebenarnya kecewanya cuman itu doang sih. Maksudnya gini, effort yang dikasih itu seharusnya ya dilihat gitu. Makanya sekarang aku tugas tak kasih di tengah-tengah video aja Bu. Pokoknya ya udah cari aja gitu. Biar mereka juga lihat gitu. Kayak kalau kelas 8 masih mending Bu, kalau di tempatku maksudnya lebih mendingnya itu mereka kayak masih lihat videonya, terus habis itu bisa menganalisis tuh lumayan. Tapi kalau memang yang kelas 7 ya memang baru sih ya, jadi memang harus butuh banyak bimbingan juga kayak gitu. Nah, sekarang murid yang paling diinget banget sampai sekarang. Biasanya guru nih ya, kalau nggak yang paling pinter, yang paling nakal tuh pasti diinget tuh, ya kan? Murid yang paling diinget gitu. Nama? Iya, nama nggak apa-apa. Wah, kalau yang berkesan lah istilahnya, berarti yang paling berkesan untuk Bu Tia tuh anak-anak Miftahuddin dengarkan. Siapa Bu? Wah, kalau menyebut satu itu ya susah, gimana ya? Susah semuanya. Apa ceritanya, ada ceritanya gimana? Tapi menurut saya sendiri ya Mbak, mungkin untuk kita berdua yang sudah kita lalui itu yang paling mulai masuk 2016 sampai sekarang itu yang paling bisa memberikan kesan itu yang angkatannya itu loh Mbak, yang kita pertama kali jadi wali kelas jenengan 8A, saya 8B. Oh iya, Tias. Bukan Vivi. Nah, pokoknya angkatan itu, pokoknya enggak satu nama, pokoknya angkatan itu yang menurut saya itu berkesan di saya. Benar. Karena karena apa? Emang karena anak-anak itu enggak satu orang. Ya anak-anak itu anak-anak 8A, 8B yang cewek-cewek. Satu angkatan itu emang menurut saya itu luar biasa. Betul, aktif sekali. Pinter. Sopan, maksudnya apa ya? Betul. Kita enak aja gitu kalau kita ada program, ada kegiatan dengan mereka semua itu enak aja. Mulai dari anaknya Bumun juga kan? Iya. Angkatannya Via sama Vivi. Jenny. Betul. Seangkatan itu menurut saya itu yang paling enjoy lah saya, maksudnya dalam kita gasuku ya sama mereka. Kemah di Guntur sama mereka. Wah, itu benar. Kita amurakab sama mereka. Ya. Dramben juga anak-anak itu. Dramben anak-anak itu ketika muadaah. Muadaah itu kan penampilannya banyak sekali. Mereka dengan
aktifnya dengan lincahnya tanpa ada keluhan sama sekali, enjoy sekali menjalankan tugas-tugas yang habis ini dan dia mereka semua itu prepare dari kostum dan sebagainya, itu dia prepare semuanya. Benar. Karena energi mereka tuh kayak nggak terbendung gitu loh, jadi aktif kan, ada kegiatan tuh langsung ini karate hajar, terus nari dulu pas waktu di Guntur itu Roro Jonggrang kayaknya Jonggrang tuh saya hajar sampai merinding Mbak kalau itu, kayak kita lihat ya Mbak ya, dari segi sarana dan prasarannya kita maaf ya, dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain itu kita emang minimal sekali ya. Orang apa kita buat sendiri, nempel-nempel sendiri buat mahkotanya, buat tapi itu anak-anak luar biasa, jiwa juangnya itu luar biasa. Enggak kenal lah, maksudnya dia itu pokoknya pengen menampilkan yang terbaik di tengah glamornya mereka dia tidak menghiraukan. Kita harus bertampil itu yang menurut saya maksimal, merinding. Saya jujur dulu waktu ada penampilan di Guntur itu melihat sana-sana seperti itu, tapi anak-anak saya ketika itu enggak minder, saya tuh hati saya mak gergel rasanya seperti itu. Betul sih. Emang angkatan itu tuh ya betul juga sih, aku juga terkesan sama mereka karena pertama kali kita jadi wali kelas, terus mereka tuh kooperatif banget. Terus juga idenya tuh ada aja gitu. Idenya cemerlang, energinya ada, idenya ada gitu. Pokoknya aku yakin sih kayak mereka pasti jadi orang-orang yang sukses nantinya gitu. Semoga. Betul, kayak ya Vivi, terus anaknya Bumun, Novia, Jenny, terus ada siapa lagi ya? Betul, Sinta. Dan lain-lain itu banyak pokoknya. Itu benar-benar mereka ini sih ya, keren lah pokoknya, anak-anak yang bagus ya. Kadang juga kan tanpa kita minta kan mereka sudah tahu biar seperti itu. Betul. Tanpa disuruh seperti anak sekarang. Duh, ayo ternyata nanti Bu. Itu Bu, kalau mereka enggak ada kayak gitu ya Bu ya. Iya, bagus. Terus kalau ada kegiatan apa tuh kayak aktif antusiasnya tuh semuanya, nyenengin pokoknya kan. Semuanya. Ada apa ada apa, Bu Novi punya ide ini, ayo. Langsung mereka enggak bilang malas, enggak ada kata malas, enggak ada sama mereka. Menurut saya seperti itu yang paling dari 2016 sampai sekarang itu. Enggak bisa menyebutkan satu nama. Pokoknya angkatan itu. Ya, saya bilang. Dan yang Butia jadi official ya itu mereka itu angkatan itu ya, Via, ya Vivi, ya Sinta dan lain-lain, Jenny, apalagi itu ya, Jenny aja dapat 2 loh, Vivi 2. Pokoknya mereka tuh, Bu aku mau lomba ini sama ini, udah hajar yo, jalan. Dan akhirnya ya mereka itu jadi. Dan ketika mereka itu mudah mendapatkan proyek apapun itu, menurut saya ya dilakukan dengan saya temenanan, maksimal. Nari pun dari Roro Jonggrang itu kan dikasih materi dari Pak Fauzul, itu kan langsung mereka semangat sekali, latihan tanpa disuruh dia itu mereka. Kalau angkatan setelahnya enggak, dulu pertama kita kan Ajeng soalnya angkatan pertama kan yang Nanda Ajeng itu yang kelas 3 udah kelas 3 kan udah fokus ke ujian dulu Mbak. Jadi ketika ada apapun itu kegiatan kan kita kan OSIS-nya kelas 2. Setelah angkatan itu enggak terlalu ini ya Bu ya. Kayaknya yang paling emang itu paling banyak tanpa ABCD pokoknya langsung gitu. Betul sih. Tanpa mengecilkan yang lainnya. Maksudnya kan ini tadi kan panjenengan kan yang Pak ya yang lainnya juga baik, tapi kan kalau kan harus ada pilihan gitu kan. Betul sekali. Semuanya baik, nggak ada yang enggak. Betul. Terus apa lagi ya, pokoknya kalau di madrasah kita juga sering kayak Bu, kegiatannya tuh sering, karena memang madrasah ya memang harus agamanya gitu memang harus lebih banyak. Kita sering ya Bu ya, hari Minggu ya. Hari Minggu tuh kita sering namanya itu kayak istighosa ya, Minggu istighosa. Terus kita kan dulu kan lupa apa Mbak, ketika malam Jumat
Oh iya. Malam Jumat, minggu terakhir di akhir bulan itu kan kita yang tidur di sekolahan siapa lagi? Siapa lagi ya kan? Menurut kalian? Tapi seringnya tuh nggak apa-apa ya Bu, sama anak-anak sama sih. anak-anak kita kan bisa sharing, bisa ngobrol, bisa apa namanya Nambah ilmu agama lah ya. Iya, apalagi itu ya. istighosah, tadarus Al-Qur'an di sana, nginep. Di sela-sela nginep kan ada juga kita bisa mendengarkan keluh kesah anak. Apa namanya curhatan anak seperti itu. Kita bisa lebih dekat dengan anak seperti itu. Gurunya juga kepo, kita juga kepo gitu kadang-kadang. ada apaan sih gitu. Pas kalau itu ya Bu ya. Iya. Aduh, mau tidur tuh, mereka pasti rumpi ya kan. Ya. Betul sih. Tapi sekarang kayak gini tuh susah nggak sih Bu? Kayak apalagi ini kan udah mau tahun ajaran kan. Pasti kalau pandemi ini ngingat yang istilahnya ini kan udah hampir setahun kan, tahun kemarin juga pandemi juga gitu. Susah nggak Bu nyari, bukan nyari murid sih tapi ya siswa-siswa gitu sih. Sangat susah Mbak. Iya. Ya susah sekali, gimana kita nggak bisa sosialisasi. Kalau biasanya tuh kita sosialisasi kita masuk ke sekolah-sekolah, sekarang udah nggak ada kan sekolahan daring, ya gimana lagi. Tapi minatnya ke madrasah kayak gitu sekarang gimana sih Bu? Maksudnya kan kalau dulu kita tahu lah, karena kita kan waktu itu juga berjuang bareng-bareng kan Bu, nyari murid kayak gitu. Itu juga susah juga tuh waktu itu juga kan Bu. Maksudnya meyakinkan mereka untuk masuk di madrasah. Karena selain mereka dapat pengetahuan umum, itu juga dapat ilmu agama gitu yang pasti nantinya itu akan berguna bagi kalian, bisa doain orang tua, bisa ngajarin anak tentang agama juga kayak gitu kan. Tuh susah nggak Bu? Apa namanya? Meyakinkan mereka untuk sekarang gitu. Susah. Apalagi yang sekarang. Kayaknya itu kata lihat tuh apa namanya? SD nggak ada katanya. Apa masih ada? Yang mana? Yang angkatannya Lia? Enggak, sebelum ini. Setelah Lia ini. Apa belum kali ya? Soalnya kan belum ada informasi. Belum ada. Soalnya kan kita juga belum bisa sosialisasi, kemarin baru mengajukan apa namanya? Surat permohonan sosialisasi baru kemarin, belum ada tanggapan dari Ibu Kepala. Jadi kan kita belum masuk sih sosialisasi ke SD. Ya mudah-mudahan sih Mbak ada lah. Iya betul. Pokoknya buat warga Kedung Warukidul ya kan, ke madrasah jangan lupa. Karena selain ilmu pengetahuan umum seperti biasanya, kalian tuh bisa dapat lebih banyak lagi. Yang mau mondok ya kan karena takut terlalu terlalu muda atau gimana, takut nggak betah, belajar dulu di madrasah, di MTS, cari dasar-dasarnya dulu di MTS, apalagi kan terutama warga Kedung Warukidul sendiri, apalagi kalau bukan kita yang memajukan siapa lagi ini kan di desa kita ya, kita yang merawat, yang ya kan Mbak. Betul banget. Jangan sampai nih sekolahan ya kan, yang bangun tuh warga sini juga. Habis itu terus nggak ada. Bayangin gimana perasaan orang-orang yang dulu dengan segenap hati membangun madrasah itu di situ. Jadi ya di istilahnya apa ya, kalau biasanya tuh diuri-uri gitu loh. Diuri-uri itu karena itu punya kita sendiri gitu. Ya kan Bu, dan banyak yang bergantung juga, kebanyakan juga orang kita sendiri dari situ gitu. Tuh di madrasah jangan lupa. Nanti ketemu Butia ya kan. Kalau dulu ketemu saya, tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Terus nih Bu, pesan-pesannya nih buat anak-anak mungkin yang nonton percakapan kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini, apa yang mau disampaikan mungkin ke sekolahnya atau mungkin ke anaknya gitu, sebagai seorang guru itu apa yang mau disampaikan untuk anak-anak MTS apa semua anak-anak di seluruh Indonesia? Ya terserah Butia ya, boleh seluruh Indonesia untuk apa namanya anak-anak MTS. Ya untuk anak-anak MTS ya jangan lupa, walaupun kita jauh di sana, jangan lupa belum bisa ketemu ya, jangan lupa belajarnya. Setidaknya itu apa namanya, kalau bukunya itu tetap dipegang dan dibaca gitu loh. Walaupun apa namanya
pokoknya jangan dilupain lah. Jangan terlalu terlena dengan main-main. Ini daring kan bukan liburan. Kalau liburan itu kan memang kita refreshing, tapi ini pembelajaran daring, kita masih sekolah. Seperti itu, harus belajarnya jangan lupa. Ibadahnya. Nah, ibadahnya jangan lupa juga. Ya. Jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Terapkan 5M. Sekarang 5, Bu. 5 sekarang ya. Sekarang. Ini Butia udah pakai masker tadi, tapi berhubung mau ya, bicara jadi kan apaan udah kita nggak ada keluhan apapun kok, tenang aja ya. Kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan kok, tenang aja gitu. Ya udah Butia, makasih banget udah mau ngobrol-ngobrol, udah sedikit sharing tadi, terus juga kita cerita-cerita zaman dulu kita masih ya bersama, tapi agak sedih juga loh Bu, beneran deh Bu. Maksudnya gini, ketika kita udah ada di lingkungan itu udah nyaman, dan sekarang ke lingkungan baru ya sebenarnya sama-sama nyamannya sih, tapi ketika ketemu kayak gini terus kita ngobrol lagi tuh kayaknya oh iya juga ya, oh iya dulu kita flashback. Iya bener, ini bareng-bareng, terus apa namanya kemah bareng-bareng, apa bareng-bareng itu kayaknya ini banget. Pokoknya makasih buat Butia. Terima kasih juga sama Mbak Novi sudah Sama-sama. memberikan pengalaman yang luar biasa. Pokoknya apa ya Butia ya, semoga tuh silaturahminya tuh jangan sampai putus lah ya, harus walaupun udah ya aku jarang-jarang sih Bu kalau ke Demak kayak gini kan udah jarang, tapi nanti kapan-kapan mampir ke MTS lah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman. tapi bener loh, aku pengen loh kayak satu hari tuh ke MTS nih, ya kan, pas aku libur aku ke MTS, terus kayak kita tuh bikin video bareng-bareng gitu Bu, sama apa namanya Bu Fani. Kan Bu Fani tuh pasti seneng ya. Kalau excited. Kalau masuk ke YouTube aku ya Bu Fani ya, Bu Fani. Pokoknya ini aku salam aja. Makasih Bu Mun, buat Bu Yoha, Bu Fat, Bu Fani, pokoknya Pak Agus, terus apa namanya Pak Fauzul, Pak Hamim, Pak Anik. Harus kayak gitu Pak Anik, Pak Joko ya. Buat Pak Joko juga apa namanya turut berbelasungkawa ya kemarin ayahanda apa namanya meninggal dunia, kita turut berduka cita gitu. Dan apalagi ya pokoknya ya moga-moga aja, mungkin ini baru episode pertama di ngobrol bareng teman guru, dan teman guru aku yang pertama adalah Butia. Dan jangan lupa pokoknya nanti aku akan ngobrol-ngobrol lagi dengan guru-guru yang lain, ngasih inspirasi, ngasih apa namanya cerita-cerita untuk kalian. Semoga ini bisa bermanfaat ya Butia ya. Amin. Maaf. Apalagi ilmunya dari Butia tadi, pokoknya apa ya, semoga aja bisa menginspirasi untuk anak-anak semuanya, atau buat ya semuanya lah yang nonton kayak gitu. Terima kasih Butia. Terima kasih Mbak Novi juga atas pokoknya tetap sehat, silaturahmi kita harus dijaga pokoknya pasti, ya. Harus. Tetap semangat walaupun udah nggak jadi satu MTS lagi. Butia udah masih di MTS Miftahudin, aku sekarang di MTS Wahid Hasyim Bangsri. Pokoknya tetap semangat ya. Juga sukses. Amin, sukses sama-sama. Doain kita juga, semoga kita masih madrasah kita itu masih eksis. Bener, amin. Makanya ini tadi aku apa namanya semangat banget gitu Bu, buat semuanya kalau bisa sih di MTS kalau di MTS sekolahnya tuh di madrasah gitu Bu. Betul, karena itu juga bikin apa ya, istilahnya madrasah itu juga bisa kok gitu, lebih dari sekolah pada umumnya seperti itu. Ya, makasih Butia. Makasih kembali Mbak Novi. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa kalian klik subscribe agar aku bisa semangat untuk buat videonya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.